Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Mu'id Al-A'yad Al-Fard As-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد حبيبك الممجد وسيدنا المؤيد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم التناد. أما بعد, yang saya hormati Al-Habib Abdul Rahman Al-Baiti, Al-Habib Reza Ba'bud, Al-Habib Syarif Al-Hasani, Masya Allah, dari Pasuruan ya. Yang saya hormati Khadimul Majlis, Akhi Fillah Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Anwar Musyaddad, yang kita menghadiri juga ulang tahun beliau yang ke-17 tahun, tambah tak kurangi maneh ya. Semoga beliau panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semua urusan beliau dimudahkan oleh Allah, dan semoga selalu semangat di dalam berdakwah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Majelis Al-Anwar, para tokoh masyarakat, terutama Bapak Ketua RW, dan juga kalau ada Bapak Ketua RT-nya sekalian. Tadi juga saya lihat ada hadir Mas Arif Setiawan, Ketua Syekh Hermania Sidoarjo. Keluar orangnya, Masya Allah. Nanti balik lagi ya. Hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita sama-sama sekarang menghadiri acara Halal Bihalal Majelis Al-Anwar, dan juga para asatid yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, karena terutama yang menghibur kita tadi Bapak Herman, yang Masya Allah tiap tahun hiburannya tambah seger. Umur 25. Masya Allah, umurnya baru 25 plus. Kita sekarang menghadiri acara Halal Bihalal, yaitu saling menghalalkan, yang memang yang acara ini cuman ada di Indonesia, nggak ada di tempat lain, nggak ada. Halal Bihalal ini nggak ada. Mau dibilang bid'ah, ya memang bid'ah. Akan tetapi apakah ada sesuatu yang salah di dalam acara pada malam hari ini? Apakah ada kemaksiatan di acara pada malam hari ini? Justru acara malam hari ini isinya taat kepada Allah. Justru acara malam hari ini menjembatani kita untuk saling memaafkan. Karena yang paling banyak salah di antara sesama manusia adalah yang sering ketemu. Katakan oleh Pak Herman tadi, ini semua manusia, alhamdulillah manusia semuanya. Yang paling sering ketemu itu yang paling sering melakukan kesalahan. Contohnya ngerasani, nggak mungkin kita ngerasani orang yang nggak kita kenal, nggak mungkin. Yang kita rasani, yang kita gosip adalah orang yang kita kenal, orang kita tahu itu orangnya, kecuali artis. Meskipun gak kita kenal, karena dia terkenal, maka kadang-kadang orang ini ngerasani artis, padahal nggak ada manfaatnya. Para ulama mengatakan kalau kita mau ngerasani orang, lebih baik kita ngerasani bapak ibu kita sendiri. Loh kenapa? Sebab kalau kita ngerasani orang, pahala kita akan diminta oleh orang yang kita gosipin nanti kelak di hari kiamat. Daripada dikasihkan ke orang lain, lebih baik kita kasihkan ke bapak ibu kita sendiri, betul? Tapi anak opo iki ngerasani bapak ambek mbok dhewe iki. Sungguh lalu.
Maka lebih baik nggak usah ngerasani orang. Orang kalau ngerasani orang berarti dia sendiri adalah orang yang banyak kekurangannya, orang yang banyak aibnya, dan dia tidak melihat aibnya sendiri, dia melihat aibnya orang. Sebagaimana pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Aibnya orang sekecil apapun dilihat dan dibicarakan, dibesar-besarkan, malah ditambah-tambahi. A'udzubillahi min dzalik. Dan bukan hanya bicarakan orang, kesalahan kita pada orang lain. Kadang-kadang kita memandang orang, kita tidak bermaksud pandangan itu pandangan merendahkan, tapi orang tersebut merasa direndahkan dengan pandangan kita. Itu juga termasuk dosa kepada orang lain. Karena kalau kita punya dosa kepada Allah, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, tinggal minta maaf, tinggal minta ampun, tinggal istighfar, tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni dosa kita sebesar apapun. Yang penting gak syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Gak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik, menyekutukan Allah. Bagaimana bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga pernah ada seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad. Sahabat ini mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, kamu punya dosa apa sih? Sampaikan kepada saya akan mohon ampun atas dosamu kepada Allah, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melakukan dosa yang gak mungkin diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah menyampaikan, gak mungkin ada dosa yang gak diampuni oleh Allah, kecuali syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik harus masuk lagi ke dalam agama Islam, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka diceritakan oleh sahabat tadi, subhanallah, ini di zamannya Nabi ada. Ya Rasulullah, setiap ada perempuan yang meninggal dunia, saya tunggu dikubur di mana. Setelah dikubur, malamnya saya gali kuburannya dan saya hubungi badan ya Rasulullah. Berhubungan badan sama mayit. La ilaha illallah. Tadi malam ada seorang wanita yang meninggal dunia dan saya hubungi badan, tiba-tiba dia bangun. Dia marah kepada saya dan dia mengatakan, sungguh celaka kamu, engkau telah menyebabkan aku bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan junub. Maka aku menangis sejadi-jadinya Rasulullah. Rasulullah mukanya memerah, marah Nabi Muhammad. Ini kemaksiatan yang luar biasa, menghubungi badan mayit. Pergi kamu, jangan nampakkan mukamu kepada aku. Saking marahnya Nabi Muhammad. Ketika orang tersebut pergi, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Habibi, wahai kekasihku, ini orang datang ke pintuku dengan penuh penyesalan, ingin bertobat, dan aku sudah membuka pintu taubatku untuknya, karena aku melihat kesungguhannya di dalam bertobat, kesungguhannya menyesali perbuatannya, dan kesungguhannya tidak akan mengulangi perbuatannya. Kenapa engkau usir dia wahai kekasihku? Maka dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kamu menyesali perbuatanmu? Iya. Kamu betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan yang telah engkau lakukan? Iya. Kamu berjanji, bertekad kuat tidak akan kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut? Iya ya Rasulullah. Sambil menangis anak muda tadi. Itu yang disebut taubat nasuhah. Taubatan nasuhah, menyesali, bertaubat dan bertekad tidak mau kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Maka Rasulullah beristighfar, mohon ampun atas kesalahan pemuda tadi. Dosa kita kepada Allah tinggal bertobat.
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asal sungguh-sungguh betul-betul bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah mendengar istilah tomat. Tomat. Ya. Tomat. Yang sampai sekarang belum ketahuan kalau tomat ini harganya naik, betul. Yang lain harganya naik. Ini tomat kelihatannya bertahan si tomat ini. Tomat itu istilah tobat kumat. Tobat kumat. Waktu itu ada ulama yang mengatakan ini mempermainkan tobat. Ini dosa besar. Ternyata guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bisa dilihat di Instagram saya, Ubaidillah_Al-Habsyi, ya. Cari Habib Umar yang mengatakan masalah tobat seperti ini. Ada seorang bertanya, bagaimana ya Habib kalau seorang itu setelah tobat melakukan kemaksiatan yang sama, tobat melakukan kemaksiatan sama. Maka Habib Umar mengatakan la ta'jiz anit taubah. Jangan sampai pernah engkau putus asa tobat kepada Allah. Meskipun engkau melakukan kemaksiatan yang sama dalam satu hari 100 kali. Kemaksiatan yang sama dalam satu hari 100 kali. Kalau dulu kita dengar tomat ini nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Habib Umar mengatakan meskipun itu terjadi seminggu, masih sebulan masih terjadi, berbulan-bulan masih terjadi, jangan pernah putus asa dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang merasa saya ini sudah tobat tapi kok masih terjerumus kemaksiatan yang sama, maka orang itu akan putus asa dari taubat, kemudian dia akan selalu maksiat dan tidak mau taubat kepada Allah. Itulah pintunya syaitan, katanya Habib Umar. Itulah tipu daya syaitan yang menyebabkan engkau ini selalu maksiat dan tidak mau taubat kepada Allah. Tapi maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Dan tidak mustahil meskipun beberapa bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu dari kemaksiatan tersebut. Karena melihat kesungguhanmu dalam bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir jalan sama santri-santrinya, dipanggil sama satu pemabuk. Orang lagi mabuk ini di pinggir jalan. Kita kalau ngelihat pemabuk sudah kita mengatakan, waduh iki ahli rokok iki. Loh, kula jenengan duwe kuncinin rokok ta. Bisa masukkan uang nak rokok ta. Si pemabuk ini tanya, ya Abdul Qadir, manggil namanya tok, nggak pakai ya Syekh. Habib Rizal Al-Kaf, masya Allah. Fadal Bib, naik ke atas Bib, naik ke atas Bib. Ada tempat di situ Bib, fadal, fadal. Ya Abdul Qadir, sing nyeluk pemabuk, manggil Syekh Abdul Qadir sama namanya tok, ndak pakai Syekh, ndak pakai ya alim, nggak pakai. Ya santri-santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak ngamuk, kurang ajar kau niki. Iki Syekh Abdul Qadir Jailani konco Abdul Qadir tok koncomu ah, nggak. Ya Abdul Qadir, hal Allah qadir? Naam. Pertanyaan yang kedua, ya Abdul Qadir, hal Allah qadir? Naam, Allah qadir. Pertanyaan yang ketiga, ya Abdul Qadir, hal Allah qadir? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sambil menangis, beliau mengatakan, na'am, Allah qadir. Lewat dari pemabuk tersebut. Para santri heran. Ya Syekh, 3 pertanyaan yang sama, tapi ekspresimu di pertanyaan yang ketiga ketika menjawab pertanyaan yang ketiga lain ya Syekh. Iya. Pertanyaan yang pertama, ya Abdul Qadir, apakah Allah qadir, apakah Allah mampu memberikan taubatnya kepada aku pemabuk sehingga menghentikan aku dari mabuk?
Sekarang banyak alhamdulillah ahli maksiat yang terang-terangan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak. Bahkan ada seorang yang pakai tato ya, sampai sekarang tatonya memang menghilangkan tato itu wajib, akan tetapi jangan sampai sakit, nggak boleh. Kalau sakit tidak wajib untuk menghilangkannya, tapi kalau dia mau boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau wajib enggak, sebab menghilangkan tato itu nggak mungkin. Sebab saya tanya sama orang yang bertato, bisa nggak dihilangkan sama laser? Laser itu nggak menghilangkan beb, cuman menutupi aja. Nggak bisa menghilang. Tato itu tertanam di dalam tubuh. Kalau mau dihilangkan, ya harus dikeluarkan. Kulit dagingnya itu harus dikeluarkan. Ada satu orang di Banjarmasin, saya nggak perlu sebut namanya. Begitu dia tobat, dia menghilangkan tato itu dengan setrika. Disuruh istrinya yang nyetrika, nggak mau istrinya, disetrika sendiri. Ces, subhanallah. Karena memang harus dirusak. Karena itu masuk ke dalam tubuhnya. Kita lihat itu, orang itu malah terkenal sekarang. Dia pakai gamis, pakai ada tato di wajahnya. Terkenal sekarang, alhamdulillah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Sebab kalau sudah memang nggak bisa dihilangkan, tato itu dihukumi di dalam ilmu fiqih seperti kotoran yang melekat yang susah untuk dihilangkan. Maka ma'fu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Allah mampu untuk memberikan tobatnya kepada aku, katanya si pemabuk, sehingga aku tidak mabuk lagi? Iya, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah mampu. Yang kedua, pertanyaannya kedua, ya Syekh Abdul Qadir, hal Allah qadir, apakah Allah mampu membuatku pemabuk ini menjadi sepertimu, menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, memiliki pangkat yang tinggi, yang luar biasa? Banyak orang yang tidak serta-merta menjadi orang hebat seperti Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi itu bukan orang alim, bukan ahli ibadah, pegulat. Wrestling, WWF, Smackdown. Junaid Al-Baghdadi itu pegulat hebat, pegulat handal. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Syekh Abdul Qadir Junaid Al-Baghdadi, maka raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Junaid Al-Baghdadi dapat hadiah 2000 dirham emas. 2000 dirham. Nggak ada yang berani daftar. Waduh, cari mati. Kalau gulat sama Junaid Al-Baghdadi bisa patah tulang. Tiba-tiba ada satu orang tua bawa tongkat mendaftar. Saya daftar. Panitianya bingung. Pak, sudah bosan hidup, Pak. Saya daftar dan Junaid kalah nanti sama saya. Lu, kok pede orang ini? Ya sudah wes, daripada nggak ada yang daftar, cuman satu ini aja yang daftar. Ya wes, nggak apa-apa wes. Begitu naik ke arena, Junaid bingung. Waduh, kita musuhku, katanya Junaid. Elu, iki apa iki? Sinetron ini. Orang tua tersebut mengatakan, sebelum saya bergulat sama Junaid, saya minta izin mau membisiki Junaid. Oh ya, silahkan. Dibisiki, Junaid, saya ini keturunannya Nabi Muhammad. Saya bukan orang alim dari keturunan Nabi Muhammad, bukan ahli ibadah dari keturunan Nabi Muhammad. Saya keturunan Nabi Muhammad yang biasa. Ketahuilah wahai Junaid, saya punya hutang. Dan hutang saya sekitar 1000 dirham. Kalau engkau mau mengalah untukku malam ini, 1000 dirham saya buat bayar hutang, 1000 dirham sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, wahai Junaid. Saya ini miskin, luar biasa, wahai Junaid. Dan saya akan mohon kepada kakek saya Rasulullah untuk membalas kebaikanmu, wahai Junaid. Maka Junaid Al-Baghdadi sambil mundur, sambil mikir, subhanallah, kok hatinya tersentuh sama perkataan orang tua ini.
Begitu teng maju, Junaid al-Baghdadi sengaja ngangkat tangannya, diambil tangan tersebut oleh orang tua, didorong, langsung jatuh mengatakan saya kalah. Junaid al-Baghdadi ngaku kalah. Saya kalah. Semuanya bingung. Waduh, iki apa kalau bahasa sekarang ini? Ada kayak pemain bola itu nggak kena jegal pura-pura jatuh, itu apa namanya? Diving. Oh, diving iki Junaid ini. Tapi apa lagi? Sudah jelas-jelas kalah. Maka 2000 dirham diberikan kepada Sayyid yang tua tadi tersebut. Pulang alhamdulillah senang, dia luar biasa, bayar hutang 1000 dirham, 1000 dirhamnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Malamnya Junaid al-Baghdadi langsung mimpi Nabi Muhammad SAW. Ini banyak orang tanya bagaimana cara mimpi Nabi. Berbuat baik sama keturunan Nabi paling cepat membuat kita mimpi Nabi Muhammad. Sudah banyak buktinya. Wahai Junaid, karena engkau berbuat baik kepada salah satu cucuku, maka aku mohon kepada Allah agar Allah menaikkan derajatmu setinggi-tingginya. Yang enggak punya ilmu langsung punya ilmu, langsung dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi Sayyidut Taifah. Jadi enggak ada yang mustahil bagi Allah, tuh enggak ada yang mustahil. Bisa merubah pemabuk tadi menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertanyaan ketiga yang membuat aku menangis, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Abdul Qadir, hal Allah qadir, apakah Allah mampu membuatmu menjadi sepertiku pemabuk? Orang yang sudah alim, ahli ibadah, kemudian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku menangis. Allah mampu merubah seseorang, bisa diangkat derajatnya setinggi-tingginya, bisa dijatuhkan derajatnya serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta hidayah terus kepada Allah. Dalam sholat aja kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, terus warzuqni, terus wahdini. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu, jangan sampai kita merasa cukup. Oh cukup, saya kan penceramah, ngapain saya minta hidayah dari Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya perlu hidayah. Nabi Muhammad saja minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mampu merubah ahli maksiat menjadi ahli taat dan ahli taat menjadi ahli maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jangan pernah kita bosan untuk bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Setiap hari istighfar minimal 70. Rasulullah aja nggak punya dosa, istighfarnya 70 kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa antara kita dengan Allah, istighfar, tobat betul-betul nasuhah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya Nabi Muhammad, at-taib min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa dihitung dia tidak punya dosa. Dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dosa sesama manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita mohon maaf kepada manusia tersebut. Dan jangan pernah malu, jangan pernah gengsi. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada kelak di hari kiamat dituntut oleh orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Karena Rasulullah pernah tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang enggak punya harta ya Rasulullah. Bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang kelak di hari kiamat datang bawa pahala yang banyak.
Pahala salat, puasa, zakat, sedekah, zikir dan lain sebagainya. Bawa pahala yang banyak. Tapi ketika di pengadilan Allah, kita pernah dengar namanya pengadilan akhirat, itu ada memang. Ada orang yang akan menuntut kepada Allah. Jadi kita kalau pernah dirasani orang, malaikat ngomong sama kita, "Ayo Ubaidillah, kamu pernah dirasani sama Abidin dari Sidoarjo." Tapi kalau Abidin ini ngerasani saya yang baik insya Allah ya. Abidin ini ngerasani kapan Habib Ubaidillah menikahkan saya. Semoga cepat ya Abidin. Ayo bismillah. Jangan lama-lama menjomblo ya. Muka sing jomblo ndang rabi oleh anake. Oh kondo anake kiai. Oleh anake Wak Kaji wis. Atau oleh anake Pak Supardi. Ana sing jenenge Pak Supardi. Nah, kita akan diberitahu tentang orang yang pernah menggosipin kita. Kamu mau memaafkan atau mau nuntut? Nah, kadang-kadang orang-orang ini tergesa-gesa. Saya mau nuntut. Padahal kalau dia mau memaafkan, dia akan diberi istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena nggak tahu dan juga aji mumpung, kapan lagi saya dapat pahala tambahan? Saya nuntut, maka diambil dari pahala orang tersebut diberikan kepada yang menuntut. Ternyata yang menuntut nggak hanya satu. Ya Allah, kaki saya pernah diinjak sama orang ini ya Allah. Ya Allah, saya pernah kena sikut ya Allah sama orang ini ya Allah. Ya Allah, pokoknya setiap orang yang pernah kita berbuat kesalahan kepada orang tersebut bisa menuntut kepada kita kelak di hari kiamat. Tunda-tunda. Jangan kita gengsi. Wah, aku lak wong soge mosok njaluk maaf ambek wong miskin. Jangan. Aku lak pejabat mosok njaluk maaf ambek rakyat. Iya, meskipun ketahuan bojo. Ndak wis. Wah, aku lah duwe wong alim, mosok njaluk maaf ambek santri. Ya. Yeah. Ndak mau gengsi. Maka semakin banyak yang menuntut, semakin diambil pahalanya sampai habis. Sudah habis pahalanya masih ada yang nuntut. Loh, pahalanya nggak ada ya Allah. Ambil dosanya yang nuntut, berikan kepada dia. Yang tadinya bawa pahala sebesar gunung bisa masuk surga, sekarang bawa dosa masuk neraka, bangkrut. Eman. Dia beramal yang banyak di dunia tapi mulutnya nggak pernah berhenti menyakiti orang. Cangkeme mesut tok wae. Koncone ono jenenge diceluk, nganjuk. Koncone gak terima ya padha. Apa nganjuk? Padha nganjuki, gak ono madiune gak ono. La ilaha illallah. Jangan suka mulut kita mengeluarkan kata-kata yang gak benar, kata-kata kotor. Orang ada namanya, panggil namanya. Kenapa? Karena lesannya jarang zikir, sehingga yang keluar kata-kata yang gak benar. Tapi coba kalau lesannya zikir. Di Yaman sana dan di Saudi juga, kalau nggak tahu namanya orang, kalau nggak dipanggil Abdullah, dipanggil Muhammad. Ya Abdullah. Meskipun namanya Abidin, ya. Nggak tahu dipanggil ya Abdullah. Meskipun namanya Arif Setiawan, podo jomblo nih ki wong loro iki. Ini Arif Setiawan, metu saja. Atau ya Muhammad, panggil dengan nama yang baik. Bukannya saya Mukidi, karo jenenge celuk Mukidi. La ilaha illallah. Mukidi ki wong ndi sih? Kok terkenal Mukidi ya? Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi kelak di hari kiamat, menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Sehingga semua pahalanya habis. Makanya saya pernah menyampaikan, mungkin bisa-bisa artis ini bisa-bisa masuk surga asal dia meninggal tetap dalam keadaan Islam, meskipun matinya su'ul khotimah, meskipun dikubur disiksa dikubur, meskipun di padang mahsyar disiksa di padang mahsyar, tapi dirasani wong sa Indonesia. Dikasih tahu, mbak, kon dirasani iki, kesempatan nuntut yang tadinya bawa dosa
sebesar gunung, dosanya diambil kepada mereka-mereka yang menyakiti dia, yang ngerasani dia, akhirnya dia juga dapat bagian pahala, bisa masuk surga. Subhanallah. Jadi daripada ngerasani artis, lebih baik ngerasani sapa? Ojo wis, ngerasani awake dhewe. Aku iki lho, sampai saiki kok sik jomblo wae. Nah, ngerasani awake dhewe. Sing mburi ya ana sing kenek iki ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ketika hidup di dunia kita banyak amal, ketika hidup di dunia meninggalnya husnul khatimah, dikubur dapat nikmat kubur, selamat dari siksa padang mahsyar, tapi ketika di pengadilan akhirat kita dituntut oleh orang banyak. Coba kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Enggak ada orang semulia Nabi Muhammad. Bahkan semua kemuliaan itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Semua nabi, semua rasul bisa jadi nabi, bisa jadi rasul berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan alam semesta ini ada diciptakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Allah Adam sah bisa menikah dengan Sayyidatuna Hawa, maharnya solawat 3 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Nabi Muhammad. Tapi ketika sakit akan meninggal dunia, beliau sudah gak kuat, harus dipapah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya di masjid, wahai sahabat-sahabatku, aku merasakan bahwasanya ajalku sudah dekat. Kalau dosa antara aku dengan Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Masih mengatakan insya Allah, padahal Allah sudah janji, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau berdosa langsung diampuni oleh Allah, tapi enggak pernah punya dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal dosa antara aku dengan kalian wahai sahabat. Maka kalau ada yang pernah aku berbuat kesalahan kepada dirinya, kalau ingin mau membalas kepada aku sekarang, balaslah aku sekarang. Jangan biarkan aku menghadap Allah membawa dosa. Sampai 3 kali ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Setelah yang ketiga baru ada satu sahabat yang angkat tangan, namanya Ukasyah. Saya ya Rasulullah, suatu saat engkau meluruskan barisan dan aku waktu itu agak maju ya Rasulullah, engkau memukul perutku ya Rasulullah. Saf ya Ukasyah, luruskan saf wahai Ukasyah. Sakit perutku ya Rasulullah. Ini untung yang meluruskan safnya Ukasyah ini Rasulullah. Coba yang merapatkan safnya itu peperangan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika akan sholat, kalau mau merapatkan saf itu pakai pedang. Sawu sufufakum. Maju iso sunat mana itu? Fa inna taswiyatas saf min tamamis. Sayyidina Umar luar biasa. Takut orang jaga saf kalau zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sakit perutku ya Rasulullah. Bilal ambil tongkat, minta sama putriku Fatimah. Sampai Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai Bilal, ayahku tuh sedang sakit. Kok ada orang tega mau memukul ayahku? Ini permintaan ayahmu wahai Fatimah. Wahai Ukasyah, ini tongkatnya. Sayyidina Bilal sambil memberikan tongkat itu, sambil mengatakan, wahai Ukasyah, ayo pukul saya aja udah, jangan pukul Nabi Muhammad. Agak berat, memberikan tongkatnya itu agak dikeraskan. Ukasyah sambil narik, ini Nabi Muhammad yang minta. Sampai lewat semua sahabat mengatakan, wahai Ukasyah, daripada engkau pukul Nabi Muhammad, pukul aku. Nabi Muhammad yang minta. Sampai di depan Nabi Muhammad, Sayyidina Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau pukul perutku agak terbuka ya Rasulullah, kena kulit perutku ya Rasulullah, buka bajumu ya Rasulullah. Dibuka bajunya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tuh pakai sarung di atas pusat, bukan kayak orang Surabaya pakai sarungnya di bawah pusat, gak kelambian mana.
koyok pusatnya paling indah sedunia. La ilaha illallah. Dibuka bajunya Nabi Muhammad, kelihatan perut beliau yang putih. Kulitnya Nabi Muhammad itu putih, lembut, halus. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, gak pernah aku menyalami orang yang tangannya selembut tangan Nabi Muhammad. Lebih lembut dari tangannya bayi, tangannya Nabi Muhammad. Ini di luar peperangan. Tapi kalau di dalam peperangan, tidak ada tangan yang sekeras tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulit Nabi Muhammad halus. Kita lihat di YouTube ada satu ustadz, memang alirannya lain, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngambil air secanting itu dipakai wudhu, lelak mustakmal banyune ya. Lalu Nabi Muhammad tuh kalau wudhu cuman satu mut, lo lain kulitnya Nabi Muhammad sama kulitnya kita. Kalau mau dibagaikan, kulitnya Nabi Muhammad tuh bagaikan keramik, kulit kita aspal. Kulit keramik dilempar air sedikit saja menyebar karena halus. Tapi nek aspal dilebokno banyu sak gentong mlebu. Ojo padakno awakmu mbek Nabi Muhammad. La ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Lembut kulitnya Nabi Muhammad, halus kulitnya Nabi Muhammad, kemerah-merahan kulitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah mulai angkat tongkat mau memukul Nabi Muhammad. Ini sahabat-sahabat banyak yang nangis. Mereka menangis karena Nabi Muhammad dipukul depannya mereka dan mereka nggak bisa membela Nabi Muhammad. Mereka tuh rela memberikan nyawa mereka asal Nabi Muhammad jangan sakit. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi bukannya dipukulkan kepada Nabi Muhammad, dilempar sejauh-jauhnya. Sayyidina Ukasyah mencium perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tanya, "Wahai Ukasyah, kenapa engkau lakukan ini?" "Ya Rasulullah, aku ingin akhir hayatmu kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah." Masya Allah, ini cerdas sahabat. Sahabat itu cerdas. Wahai Ukasyah, tidak akan tersentuh api neraka yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita lihat di sini pelajaran yang luar biasa. Rasulullah pemimpin dunia akhirat, orang yang paling mulia. Kalau masalah follower, paling banyak followernya Nabi Muhammad. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Gak punya apa-apa Nabi Muhammad, gak punya sosmed. Orang sekarang bingung sama sosmed. Tiap hari yang dilihat status. Kalau sudah upload yang dilihat setiap berapa menit, 10 menit yang like berapa orang ya. Waduh, nggak nambah-nambah yang like ini. Akhirnya ada aplikasi bisa beli follower. Saya sendiri bingung. Ada satu yang saya ikuti juga karena dia mengikuti saya. Saya pikir karena followernya di atas 100.000. Follower saya baru cuman berapa? Ini followernya di atas 100.000 ngikuti saya. Saya ikuti. Nggak taunya tiap dia posting yang suka nggak sampai 100. Lho iki apa iki? Nandi kabeh follower iki. Gak sampai 100 sing like setiap dia posting. Oh, tuku iki berarti. La ilaha illallah. Apa tujuannya beli follower ini apa? Kalau bukan tujuannya memang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya karena Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bi an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Kalau wahai Ali, kalau engkau bisa menyampaikan hidayah Allah kepada satu orang saja, bisa merubah satu orang menjadi lebih baik, bisa merubah satu orang menjadi taat kepada Allah, lebih baik daripada engkau memiliki onta merah, tunggangan yang termahal, lebih baik daripada punya apa sekarang, Lamborghini. Kalau bisa menyampaikan hidayah orang kepada hidayah Allah kepada satu orang saja. Jangan nyari follower banyak. Ini loh yang perlu diperbaiki. Hati ini yang perlu diperbaiki. Ikhlaskan semua karena Allah. Enggak manfaat amal kalau enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana orang yang paling mulia itu, orang yang luar biasa itu
tidak malu untuk meminta maaf, tidak gengsi. Kalau saya pernah berbuat salah, karena kadang-kadang kita sengaja lupa, terutama kalau masalah utang ya. Begitu utang mintanya luar biasa, ketika ditagih ngamuk kadang-kadang. Yo tak bayar. Lho ki ya apa ki? Sing utang ngamuk, sing diutang ngelus dodo. La ilaha illallah, njaluke meksa, njaluke nangis-nangis, wis ditagih ngamuk-ngamuk. La ilaha illallah. Ini pengalaman pribadi, bukan orang ini. Subhanallah. La ilaha illallah. Bingung kita niat bantu, tapi ketika wayai, bukan wayai, wes lewat dari janjinya. Yo wah ketok wae. La ilaha illallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah gengsi minta maaf. Punya salah daripada kita kelak dituntut di hari kiamat. Ada pertanyaan, Beb, kita pernah berbuat salah sama orang dan orang itu sudah meninggal dunia, mau minta maaf bagaimana, Beb? Subhanallah, ada ajaran ahlu sunnah wal jamaah, kalau setiap habis salam imam mengajak kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Astaghfirullah, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah daripada dosaku dan dosa orang tuaku dan dosa orang yang punya hak, dawil huquqil wajibati alayya, orang yang punya hak yang bisa nuntut aku kelak di hari kiamat. Karena aku punya salah sama dia, kemudian dia nggak tahu ada di mana sekarang ya Allah, mau meminta maaf nggak tahu. Kemudian atau sudah meninggal dunia, mau meminta maaf bagaimana ya Allah, sudah meninggal dunia. Maka orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya itu kelak di hari kiamat akan diberitahu oleh malaikat, hei Pak, iki Ubaidillah tahu duwe salah nak sampean, tahu ngerasani sampean, sakjane sampean iso nuntut, tapi sampean iki iso lolos dari siratal mustaqim berkat dungane Ubaidillah iki. Karena Ubaidillah iki ndongakno wali ashabil huquqil wajibati alayya. Asline kon iku mlebu neraka. Asline kon gak iso nuntut na Ubaidillah iki, tapi gara-gara dosamu dimintakan ampun oleh Ubaidillah ini, Allah mengampuni dosamu. Apakah kamu masih mau nuntut kepada Ubaidillah atau kamu bebaskan? Karena merasa ya Allah, berkat permintaan ampun dari Ubaidillah ini saya bisa lolos dari siksa neraka. Saya maafkan dia ya Allah. Subhanallah, ajarane para ulama, meskipun enteng loh kalimatnya ini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Kita istiqomahkan agar orang yang punya salah, yang kita pernah berbuat salah kepada dia akan memaafkan kita kelak di hari kiamat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Kita dan mereka diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dan segenap pihak yang selalu membantu Majlis Al-Anwar dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
بحسن الخاتمة يا الله خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته